Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi sama saya Eka Tayan. Kali ini Eka dapat kiriman cerita dari salah satu penonton. Dengan sedikit kata-kata yang gak bermakna bagi kalian, tapi bermakna bagiku. Tak perlu tahu siapa namaku, yang penting ceritaku. Jadi pengirimnya gak mau disebutin namanya dan judulnya Aku dan Kediamanku. Eka mulai cerita. Entah, tidak tahu permulaannya, aku memang sudah sedari kecil merupakan orang yang tertutup. Aku lebih nyaman berbicara dengan hatiku daripada aku harus mengkonsultasikan kepada temanku. Jadi cerita ini orangnya itu kayaknya pendiam, penutup dan gak mau terbuka. Lanjut. Entah kenapa permasalahan yang kubicarakan dengan orang lain bukan mendapat solusi, tapi malah menjadi runyam, menjadi bahan bulian dan tertawaan. Makanya aku lebih sering asyik berpikir sendiri. Jadi setiap permasalahan yang dibicarakannya kepada temannya bukannya mendapat solusi, malahan jadi runyam, dibicarain ke lain, ketemu ke lain. Lanjut. Dalam kenyamananku, dengan tingkah diam dan tertutup, mungkin membuat mereka hanya mencari perhatianku. Dalam kenyamananku dan tingkah diam dan tertutup, mungkin membuat mereka penasaran. Aku tahu sih mereka hanya cari perhatianku dan mengetahui isi kediamanku. Tapi beberapa orang yang penasaran justru memanfaatkanku. Katakanlah ada geng, meskipun kami masih kelas 3 SD pada tahun 2016 waktu itu. Jadi dalam kediaman dia itu membuat sekeliling orangnya itu penasaran. Dan kadang-kadang dalam kediaman dia itu dimanfaatkan orang. Katakanlah itu sebuah geng. Waktu itu dia masih kelas 3 SD dan tahun 2016. Lanjut. Geng kecil-kecil itu sering mencegatku, minta uang, minta ini, dan minta itu. Jadi kalau dia setiap ketemu geng-geng kecilan itu selalu dicegat. Dan kalau dicegat itu pasti kadang-kadang minta uang, minta itu, minta ini. Karena dia itu orangnya pendiam, jadi orang tuh gak takut sama dia gitu. Lanjut. Tiap hari aku harus memberi mereka sesuatu. Aku pun hanya menganggapnya sebagai peliharaan yang minta makan pada tuannya. Jadi setiap kalau dia tuh nemu mereka, dia cegat si pendiam tadi atau si cerita ini, dia tuh nganggapnya itu kayak udahlah, paling itu kayak peliharaan yang minta sama tuannya, jadi gak dianggap. Lanjut. Bukan itu sih yang buat aku jengkel, tapi sering isi tasku diobrak-abrik. Oh, jadi yang buat dia jengkel itu bukan karena sering dicegat atau apa, karena mereka itu sering obrak-abrik tasnya atau bongkar-bongkar tasnya. Lanjut. Seringkali barang bahkan uangku pun hilang. Aku mulai bosan dengan kelakuan kecil-kecilnya yang mengusik kenyamanan dan kediamanku. Akhirnya aku mengetak pintu kantor guru. Di sana ada kepala sekolah dan para dewannya. Kulaporkan kelakuan mereka selama ini. Entah mereka langsung memanggil salah satu geng kecil itu. Aku rasa bukan karena laporanku. Kenakalan mereka memang sudah menumpuk bagai pembuang sampah. Jadi saking geramnya, saking udah kayak bosan karena kelakuan mereka, dia ngelaporinya ke guru. Tapi bukan, guru itu menganggapnya bukan karena laporan dia, malahan karena itu emang udah sering dilakukan mereka. Lanjut. Dapat kabar terakhir, mereka dikeluarkan. Aku pun tak terasa senang. Mungkin karena selama ini aku tidak menganggap mereka. Aku tetap bersama pikiran dan hatiku. Jadi setelah mendengar kabar terakhir, ternyata mereka udah dikeluarkan. Dan si dia ini bukan merasa senang. Lanjut. Di kelas 3 itu aku juga menangis tak bersuara. Tak ada yang tahu kesedihanku. Selama ini aku selalu senang. Aku sedih itu pun tak ada bedanya bagi orang lain. Aku tetaplah si pendiam yang terkadang menjadi bahan bulian orang yang sedang galau, mendapatkan masalah. Aku bisa menjadi pelampiasan emosi mereka. Aku yang tidak dianggap ada saat mereka bahagia. Jadi di kelas 3 itu dia tuh pernah menangis, tapi menangisnya gak bersuara. Maksudnya gak sepengetahuan mereka. Jadi setiap harinya itu dia gak kelihatan kesedihnya. Dia selalu senang, tapi dalam hatinya itu rapuh. Lanjut. Innalillahi wa innalillahi rajiun.
kata yang keluar dari lidahku bersamaan dengan tetesan air mata. Ayahku pun meninggal dunia. Kemelut sedihku tak pernah tersampaikan kepada orang lain. Ibuku berbagi kesedihan dengan aku si pendiam. Sesak dada ini dengan sorotan masalah yang kuhadapi ya. Kerudungku basah. Segera kularikan ke toilet sekolah supaya bercampur dengan air wudhu. Dan orang tak tahu kesedihanku. Tak tega si pendiam yang tak pernah. Oh, jadi tak lama kemudian ayahnya itu meninggal dunia. Tapi dia tidak pernah melihatkan kesedihannya bahwa dia itu memang sedih ya. Tetap dia diamin aja. Lanjut. Tak tega si pendiam yang tak pernah membagi kebahagiaan untuk membagi bahan sedih. Biarlah air wudhu ini yang menahan kesedihanku. Si kecil berumur 9 tahun, gadis pendiam, bahan hinaan. Mungkin akhir ceritanya ini menunjukkan bahwa dia itu gak pernah menunjukkan kesedihannya. Karena dia itu emang dari dulunya itu udah pendiam. Kalau dia berbagi cerita juga gak direspon orang, malahan selalu dihina, dicaci maki. Mungkin sekian ceritanya. Kalau ada yang mau request cerita, mau diceritain sama Eka, kirim aja di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirim aja komentar bawah ini. Mungkin kalau ada yang mau request cerita, mau dibacaan Eka,